Hai hai, assalamualaikum teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Makasih udah klik video aku. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya juga ya. Siang ini aku mau ungkep ayam yang aku beli tadi pagi di tukang sayur. Sebelumnya aku marinasi dulu pakai jeruk nipis aja supaya ngilangin amisnya aja. Lanjut aku aduk-aduk biar rata. Ini tangan aku sudah bersih ya teman-teman. Dan ini aku lagi mau bikin bumbunya. Aku blender bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, sama kunyit. Ini pokoknya aku blender sampai benar-benar halus. Tahu kan teman-teman, aku tim yang mager banget buat ngulek manual. Jadi aku mending milih di blender aja karena menurut aku sama aja ya. Praktis, cepet, dan gak bikin tangan pegel juga. Sebelum aku blender, tadi bumbunya udah aku potong kecil-kecil biar ngeblendernya gak kelamaan dan barengan halusnya. Terus juga aku tambahin air sama sedikit minyak. Lanjut, setelah udah halus bumbunya, ini aku langsung tumis bumbunya biar matang dulu supaya bumbunya juga nggak bau langu. Aku juga bersihin sisa-sisa yang ada di blender karena sayang ya kalau dibuang. Ini lumayan banyak juga yang masih nempel di bagian blendernya. Ini di pisau bawahnya juga lumayan banyak. Dan lanjut, setelah dituang semua bumbunya, ini aku tambahin daun jeruk sama serai juga 2 batang yang udah digeprek untuk aromatik supaya bumbunya lebih wangi. Ini tuh wangi banget, aromanya kecium kemana-mana. Terus aku juga tambahin ketumbar bubuk sedikit. Dan karena bumbunya udah mateng, ini aku tuangin ayamnya. Aku nggak beli banyak, cuma setengah kilo aja. Lanjut aku kasih perasa, garam, gula, sama micin secukupnya aja. Seperti biasa aku masak ayamnya nggak ditambah air karena nanti ayamnya bakalan ngeluarin kandungan airnya sendiri, jadi nggak perlu pakai air, gini aja. Setelah diaduk rata aku diamin, aku tutup dan dimasak dengan api kecil biar nggak angus bawahnya. Lanjut ini aku mau potong-potong tahu, nanti ada sisaan bumbu di wajan mau aku tambahin air. Dan untuk ungkep tahu sama tempe karena sayang banget kalau dibuang ya, jadi sekalian aja. Aku ungkepnya juga nggak gitu banyak nih, aku pakai 3 tahu dipotong jadi 2 sama setengah papan tempe. Aku potong-potong juga jadi berapa nih, jadi 6 kalau nggak salah ya. Ya, karena ayamnya udah mateng, mau aku pindahin ke food container karena ini mau aku simpen untuk masak nanti malam sama untuk bekal suami aku besok. Jadi besok pagi aku nggak perlu repot-repot masak, udah tinggal goreng-goreng cemplung-cemplung aja. Jadi biar suami aku nggak bekal nugget mulu ya. Setelah aku angkat semua ayamnya, lanjut ini aku tambahin air untuk ungkep tempe sama tahunya. Dan gak lupa juga aku tambahin lagi garam sama micinnya sama gula juga ya. Terus lanjut diaduk-aduk lagi, aku cicipin dulu gimana rasanya, kurang apa. Di sini aku tambahin sedikit banget gula. Terus langsung cemplungin aja semua tahu sama tempenya satu-satu karena tahunya kan gampang hancur ya, jadi duluan aja. Terus ditambahin tempe juga. Di akhir ini aku tambahin air lagi karena kayaknya rasanya kurang ya airnya, nggak kerendam semua. Jadi aku tambahin aja. Terus nggak lupa ditambahin lagi garamnya karena airnya ditambahin. Udah gitu aja, kita tunggu sampai airnya meresap. Udah aku tinggalin aja. Sembari nunggu aku siapin buat sambelannya. Ini aku mau bikin sambal goreng gitu karena kalau sambal goreng tuh kan awet ya. Jadi besokan paginya juga bisa bikin bekal buat suami aku. Udah gitu aja. Dan gak lupa juga aku tambahin garam, micin, sama gula andalan aku. Ini juga sisa-sisa yang dicobeknya aku kasih air karena sayang ya. Terus lanjut dituangin di wajannya. Udah gitu tinggal aku aduk-aduk aja sampai bener-bener mateng. Gak lupa juga aku cicipin kurang apa rasanya. Terus lanjut diaduk-aduk lagi sampai mateng supaya nggak gosong bagian bawahnya. Dan akhirnya udah matang nih sambelnya. Lanjut aku mau pindahin ke food container.
Jadi besok pagi aku tinggal masak nasi sama bikin sayur aja, tapi aku tanya suami aku dia mau sayur apa enggak. Karena nggak doyan sayur, aku pun juga sarapannya siang, jadi sayang banget kan kalau udah terlanjur kemasak tapi nggak kemakan, sayang banget ya. Dan ini aku sambung ke besokan paginya. Jadi aku kemarin itu nggak berkegiatan yang banyak banget, cuma tinggal ngurusin bocil sama nungguin pak suami pulang kerja aja kemarin seharian. Jadi aku sambungin aja sama kegiatan aku pagi ini. Dimulai dari jam 6 pagi aku udah siap-siap buat masakin pak suami. Habis sholat subuh tadi aku nggak bisa tidur lagi karena harus siap-siap untuk masak bekalnya pak suami. Kalau tidur lagi nanti malah bangunnya males banget. Maaf ya teman-teman kalau kedengeran suara anak aku lagi ngoceh-ngoceh, maaf banget kalau mengganggu ya. Dan supaya nggak bosen, kita sharing-sharing aja yuk teman-teman seputar yang lagi viral akhir-akhir ini tentang frugal living yang menghebohkan netizen gara-gara ada seorang konten kreator yang nge-share tentang pengalaman dia menerapkan frugal living. Jadi konten kreator ini tuh gajinya UMK dan dia mampu membeli rumah dan mobil. Dan yang dipermasalahkan netizen tuh bukan itu, tapi karena dia juga menulis di situ bahwa dia menerapkan frugal living dan tidak mempunyai jiwa sosial yang baik karena dia tidak menghadiri pernikahan jika diundang dan gak jenguk tetangga atau keluarga yang sakit ke rumah sakit. Mungkin karena ekonomi sekarang lagi susah menurut aku ya, karena bahan-bahan pokok lagi naik dan UMK-nya naiknya nggak seberapa, atau lebih gampangnya nggak sebanding gitulah ya. Jadi banyak masyarakat yang mungkin bermasalah di bidang ekonominya, jadi mudah tersulut kalau ada yang bahas tentang ekonomi gitu ya. Dan menurut aku sehemat-hematnya kalau gajinya UMR, kalau di kotaku ya, kalau di kota teman-teman aku nggak seberapa paham karena tiap kota kan beda-beda, situasi dan kondisinya juga pasti beda. Tapi kalau di kota aku dengan gaji UMR itu dan mempunyai keluarga itu benar-benar pas-pasan banget karena bahan-bahan pokoknya aja itu naiknya lumayan ya. Jadi bisa dibilang menurut aku di kotaku itu dengan gaji UMR dan berkeluarga itu pas-pasan banget, bisa nabung aja udah syukur-syukur untung gitu ya. Kalau ngelihat kota lain yang UMK-nya lebih tinggi dari kota aku tuh ngerasa kayak wih gede banget, padahal mungkin bisa jadi biaya hidup di kota tersebut itu memang lebih mahal daripada di kota aku, karena menetapkan UMK itu kan berdasarkan harga-harga juga ya. Dan kebetulan kemarin aku itu dinasehatin sama suami aku tentang pengeluaran atau ekonomi kita. Dan di sini aku tegasin lagi ya, kalau aku tuh cuma mau sharing-sharing aja sama teman-teman. Kembali ke topik, jadi suami aku tuh bilang, dan aku tuh ditegur gitulah ya. Ditegur karena menurut suami aku itu terlalu hemat dan terlalu mementingkan tabungan gitu. Jadi nabungnya itu bener-bener ini banget didahuluin dan terlalu keras banget menurut suami aku, karena aku selalu mengesampingkan kebutuhan pribadi aku seperti kayak skincare, baju-baju itu aku selalu kesampingkan. Dan makan di luar itu aku jarang banget, bisa dihitung dengan jari. Aku nggak ngira sih suami aku bisa negur aku karena aku terlalu hemat, bukan karena aku boros ngatur keuangannya. Karena selama kami menikah yang ngatur keuangan itu aku, dan yang bekerja itu suami aku. Sebelumnya dia juga udah aku kasih tahu tentang bagaimana cara aku ngatur uang, terus semuanya kan aku catat budget-budgetnya. Meskipun aku nggak share tentang budgeting, tapi aku menerapkan budgeting ya teman-teman. Jadi setiap kali gajian aku pakai dompet pintar buat ngepos-ngeposin uang-uang untuk kebutuhan pokok. Tanggungan
tanggungan wajib yang harus kami bayar dan juga tabungan. Dan menurut suami aku, tabungan aku itu terlalu banyak, jadi aku menyisihin tabungannya tuh katanya kebanyakan gitu. Dia nyuruh aku ngurangin tabungan aku untuk kebutuhan kami semua, gak cuma aku, karena menurutnya kebanyakan gitu. Ada benernya juga sih, karena setelah aku pikir-pikir, aku juga pas suami aku ngomong juga gak ada pembelaan sama sekali, aku dengerin aja pokoknya. Dan aku juga keinget, aku pernah lihat di TikTok kalau nggak salah itu ada cerita tentang sepasang suami istri gitu. Mereka itu nabungnya keras banget, padahal sebenarnya pendapatannya tuh banyak, tapi dia hidupnya itu bener-bener ini banget, hemat banget lah pokoknya, sampai-sampai tabungan mereka itu numpuk, kalau nggak salah sekitar 1 M-an lebih gitulah di cerita tersebut. Mereka hidup susah padahal di tabungan mereka itu banyak. Dan saking hematnya sampai si istri ini jatuh sakit dan meninggal. Kemudian sang suami menikah lagi dan menikmati hasil tabungan mereka berdua. Teman-teman bisa narik kesimpulan kan apa yang kita bisa ambil dari cerita tersebut. Jangan sampai kita menurunkan kualitas hidup demi tabungan. Bener sih, kalau ingin sesuatu kita memang harus perlu nabung dulu, tapi sewajarnya aja ya teman-teman, karena perlu diingat hidup ini cuma sekali ya teman-teman, jadi harus dinikmati benar-benar. Kembali ke frugal living, aku lihat juga banyak ya yang berhasil menerapkan prinsip tersebut, tapi kembali lagi sama pilihan kita dan tujuan kita dalam hidup. Menurut aku, tanpa menerapkan frugal living pun kita bisa kok mencapai cita-cita apa yang kita harapkan. Hidup bahagia dengan tenang tanpa harus terlalu memikirkan masa depan, karena kita hidup untuk saat ini dan harus menikmati hidup ya. Yang penting kita bisa mengatur keuangan sesuai dengan pemasukan kita, nggak sampai minus, karena kebutuhan setiap keluarga itu benar-benar nggak sama, beda-beda teman-teman. Ada yang punya tanggungan apa, ada yang punya kebutuhan apa, ada yang punya baby, ada yang punya anak sudah sekolah, itu kan beda-beda ya. Jadi nggak bisa kita bandingkan hidup kita sama orang lain gitu, karena kita bisa, kita jadi mau banding-bandingin sama orang lain gitu, nggak bisa ya teman-teman, karena kita nggak tahu juga apa-apa aja kebutuhan mereka. Dan tentunya setiap keluarga itu punya prinsip dan tujuan yang beda-beda juga, karena hidup nggak melulu soal uang ya teman-teman, tapi kita juga beribadah dan memaknai hidup itu apa sih tujuan Tuhan nyiptain kita untuk hidup. Nah, yang tahu jawabannya kan kita-kita sendiri ya. Aku lagi mikir nih bun, ide usaha apa yang cocok buat aku, yang bisa aku kerjain di rumah tanpa harus ninggalin si boscil. Mungkin ada teman-teman yang punya ide bisa sharing di kolom komentar ya. Terima kasih. Dan kembali lagi ke video, intermisinya udah selesai. Ini aku lagi gantiin spray yang di depan TV karena udah lumayan kotor. Anak aku biasanya makan, minum di atas kasur, jadi cepet banget kotornya. Sebenarnya spray yang di kamar juga udah lumayan kotor, tapi itu biar suami aku aja, karena biasanya kalau aku yang masang dia nggak cocok jadi dibuka lagi. Mending nunggu dia aja, mungkin ntar minggu deh biar dia ganti. Udah cemong banget itu spray yang di kamar karena warnanya juga cerah kan, jadi cepet banget kotornya dan kelihatan gitu kalau ada kotoran. Dan itu spray favorit aku teman-teman, karena lembut sih, aku suka banget tuh. Spray murah tapi kualitasnya oke. Kalau nggak salah dulu aku beli tuh di harga 70 ribuan, dapat 2 sarung bantal sama 1 sarung guling. Kurang sih buat aku, makanya kan sarung bantal sama sarung gulingnya beda-beda gitu. Tapi nggak apa-apa sih, karena aku emang suka banget sama spray yang warna coklat itu, karena warnanya juga kalem, terus kualitasnya juga oke. Nanti kalau aku mau beli lagi, aku bakalan beli di toko yang sama, dan mungkin kapan-kapan aku sharing ya ke teman-teman kalau aku beli lagi. Lanjut, karena bocil udah nggak goleran di kamar lagi, kesempatan nih, jadi aku langsung bersihin area kasur, karena dia tadi sudah kelihatan kan lagi makan-makan di kasur.
Nih mau aku kebus-kebusin. Tadinya ini udah aku sapu-sapuin sih bawahnya, bahkan juga aku udah pel tadi barengan sama ngepel yang depan TV. Tapi ini karena banyak remahan makanan, jadi di kasur aku kebus-kebusin lagi. Bentar lagi juga mau lanjut aku sapu-sapuin remahan-remahannya, tapi nggak aku pel ulang. Hari ini aku juga sambil nyuci, tapi nggak aku record supaya teman-teman nggak bosen nontonin aku nyuci mulu. Dan alhamdulillah cucian aku kering semua, cuacanya terik banget, masya Allah. Mengerti sekali kalau aku sedang cuci-cuci ya. Dan sekian dulu video aku kali ini. Makasih banyak yang udah nyimak ocehan aku. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ambil sisi positifnya dan buang semua sisi yang negatif ya teman-teman. Dan yang belum subscribe, aku ingetin lagi yuk di subscribe ya teman-teman, karena viewersnya juga udah mulai naik, tapi subscribernya masih 45 orang dong, sedih banget sih. Bantu yuk teman-teman supaya channel YouTube aku segera dimonetisasi. See you on my next video. Wassalamualaikum.